Gary Neville sindir Anthony Martial. Anthony Martial telah menyatakan ingin cabut dari Manchester United saat bursa transfer Januari nanti. Keinginannya mendapatkan respon dari ex-back Manchester United Gary Neville. Dia percaya bila Marcus Rashford, Mason Greenwood, dan juga Edinson Cavani sudah cukup bagi klub untuk membiarkan Martial pergi. Saya pikir jika mereka bisa mendapatkan uang yang baik untuk dirinya, saya pikir sekarang saatnya telah tiba. Saya pikir Manchester United selalu waspada untuk terbakar. Dia pergi dengan harga 25 juta pound sterling dan kemudian menjadi pemain 100 juta pound sterling karena dia adalah bakat khusus, ungkap Gary Neville. Saya hanya tidak berpikir dia akan pernah bekerja di Old Trafford sejauh mereka miliki Rashford, Greenwood, Ronaldo, Cavani, dan pemain lain juga, tambah dari Gary Neville. Anthony Martial terikat kontrak dengan United hingga Juni 2024. Klub juga memiliki opsi untuk memperpanjangnya setahun lagi. Dari kontrak itu, Martial mendapatkan upah 250.000 pound sterling. Saya hanya berpikir sekarang adalah waktu baginya untuk pergi dan bermain sepak bola reguler. Jadi saya pikir ini waktu yang tepat, ungkap Gary Neville. Juventus menjadi peminat lain yang siap untuk menikung Barcelona untuk tanda tangan Martial. Martial saat ini masih memiliki sisa kontrak 3 tahun bersama United, termasuk opsi perpanjangan 1 tahun. Artinya United memiliki nilai tawar lebih kuat dalam tawar-menawar biaya transfer. Tetapi fakta yang tidak bisa diubah, Martial ingin pergi. Ralf Rangnick buka peluang pinjamkan Dan Henderson. Manajer interim Manchester United Ralf Rangnick memberikan komentar terkait nasib Dan Henderson di skuad Red Devils jelang bursa transfer musim dingin. Rangnick mengkonfirmasi tidak menutup kemungkinan untuk meminjamkan sang penjaga gawang ke klub lain. Hingga saat ini spekulasi terkait masa depan Dan Henderson di Manchester United masih menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Pasalnya sang kiper diwartakan berniat untuk meninggalkan setan merah seiring dengan kesempatan bermain yang minim di dalam tim utama. Bahkan belakangan ini masa depan Dan Henderson semakin dipertanyakan seiring dengan kabar ketertarikan dari Ajax Amsterdam untuk meminjamnya selama 18 bulan. Menanggapi masa depan Dan Henderson di Manchester United, Ralf Rangnick mengkonfirmasi tidak menutup kemungkinan untuk meminjamkannya ke dalam klub lain. Namun dirinya masih mempertimbangkannya lagi lantaran United sejak awal tahun 2022 nanti akan tampil di 3 kompetisi berbeda, yakni Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. Saat ini United sendiri memiliki 4 kiper, yakni David De Gea, Henderson, Lee Grant, dan juga Tom Heaton. Kami memiliki beberapa kiper top dan kami juga bisa melihat bahwa pada laga kontra Young Boys, 2 penjaga gawang telah tampil sangat mengesankan. Kami sudah memiliki kiper nomor 1 dalam diri David De Gea, namun kami tetap membutuhkan minimal 3 jika tidak 4 ataupun 5 penjaga gawang yang bagus, ujar Rangnick dilansir dari laman resmi United. Kami akan melihat bagaimana situasinya di musim dingin. Mungkin ada 1 atau 2 dari mereka yang ingin dipinjamkan ke klub lain. Tetapi di sisi lain kami harus ingat bahwa dalam 6 bulan ke depan kami harus tampil di Piala FA, Liga Inggris, dan Liga Champions. Kami pasti membutuhkan minimal 3 kiper bagus untuk mengantisipasi jika ada yang terpaksa absen karena cedera ataupun diskors, ungkap Rangnick.
Romano ungkapkan beberapa klub tertarik untuk mengontrak bintang muda Manchester United berusia 19 tahun. Menurut berita transfer dari Fabrizio Romano, bintang Manchester United Amad Diallo sedang diincar oleh beberapa klub, termasuk Feyenoord, menjelang jendela transfer Januari. Pemain andalan berusia 19 tahun itu memainkan peran kunci dalam perjalanan ke final Liga Eropa musim lalu. Dia bisa saja tampil di pramusim, juga musim panas ini, tetapi absen karena tugas internasional di Olimpiade. Amad Diallo akan bergabung dengan Feyenoord dengan status pinjaman di musim panas tahun lalu, tetapi cedera mengesampingkan kemungkinan kesepakatan itu terwujud. Namun saat ini dia telah pulih dan berada di pinggiran untuk aksi tim utama. Anak muda itu juga baru-baru ini tampil di bawah asuhan Ralf Rangnick dalam pertandingan penyisihan grup UEFA Champions League terakhir klub melawan Young Boys. Tetapi pemain sayap itu sekarang bisa menyegel langkah peminjaman pada Januari. Pakar transfer Fabrizio Romano baru-baru ini mengungkapkan bahwa beberapa klub termasuk Feyenoord tertarik untuk mengontrak pemain Pantai Gading itu pada Januari. Banyak klub telah mendekati Manchester United untuk menegosiasikan pinjaman Amad Diallo pada Januari. Feyenoord menginginkannya sejak musim panas lalu. Ungkap dari Fabrizio Romano, Amad Diallo memiliki bakat untuk menjadi pemain dunia, tetapi dia harus memenuhi potensi itu. Anak muda itu membutuhkan menit bermain yang konsisten, dan dia tidak mungkin mendapatkannya di Old Trafford dalam beberapa bulan mendatang. Dengan demikian, langkah pinjaman akan menjadi pertanda baik bagi pemain karena dia bisa kembali di musim panas dengan pengalaman lebih baik. Feyenoord adalah klub yang sangat baik untuk mengasah bakat dan juga mempromosikan pemuda, tetapi klub Inggris dapat menawarkan prospek bermain melawan tim terbaik dan mengumpulkan jenis pengalaman yang diinginkan oleh United. Pindah ke salah satu klub Red Bull juga bisa berhasil, mengingat hubungan Rangnick dengan mereka. Terlepas dari itu, Setan Merah mungkin memutuskan tujuannya selama beberapa minggu ke depan. Ralf Rangnick mengklarifikasi peran Mike Phelan di Manchester United. Ralf Rangnick telah mengklarifikasi bahwa Mike Phelan tidak pernah berada di lapangan selama sesi latihan Manchester United. United telah menambahkan mantan pelatih New York Red Bulls dan juga Toronto FC, Chris Armas, ke staf pelatihan mereka setelah kepergian Michael Carrick awal bulan ini. Dan Armas akan membantu Rangnick dalam mempersiapkan sesi latihan bersama rekan dengan Kieran McKenna. Mike Phelan, asisten manajer, mendapatkan tekanan yang meningkat untuk pergi setelah dia bergabung kembali dengan United bersama Ole Gunnar Solskjaer 3 tahun lalu. Pelatih berusia 59 tahun itu telah menjadi sosok yang terpisah di ruang istirahat sejak Ole Gunnar Solskjaer dipecat dan belum duduk bersama staf lainnya di ruang istirahat. Rangnick mengatakan Mike Phelan yang populer di kalangan pemain saat menjadi asisten Sir Alex Ferguson tidak mengikuti sesi latihan di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Sejak Mike Phelan tidak lagi bergabung, kami membutuhkan orang lain untuk menggantikannya. Sejak Michael Carrick tidak lagi bergabung, kami membutuhkan orang lain untuk menggantikannya. Jadi Chris Armas adalah salah satu dari 2 asisten pelatih yang sekarang bersama Kieran, ungkap Rangnick. Jadi saya memiliki 2 dari mereka yang membantu saya mempersiapkan sesi latihan untuk mendiskusikan rekaman video bersama dengan analisis Paul Brandt. Mike Phelan tidak menonton sesi latihan, dia juga tidak melakukan itu ketika Ole memimpin, tetapi dia juga bagian dari kelompok pelatihan staff. Tetapi dia tidak pernah berada di lapangan saat kami berlatih. Dia tidak ada di sana dan dia tidak melakukan itu ketika Ole memimpin. Seperti yang saya katakan, Chris tidak akan menggantikan Mike Phelan, melainkan Michael Carrick, ungkap Ralf Rangnick. Mike Phelan baru-baru ini diberi kontrak 3 tahun oleh United, tetapi pengaruhnya berada di bawah pengawasan yang meningkat sebelum Ole Gunnar Solskjaer dipecat. Ketika Solskjaer diminta untuk menjelaskan peran Mike Phelan sehari-hari di bulan Oktober, dia mengelak dari pertanyaan itu.